Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Biarlah nanti teks firman Tuhan yang kita renungkan ini menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saudara, sukacita seringkali ditentukan oleh kondisi. Itu yang seringkali kita alami. Kalau waktu baik kita merasa senang, kalau waktu menerima berkat kita merasa senang. Sedangkan kalau waktu susah, seringkali kita sulit untuk bersukacita. Padahal hidup ini tidak akan bisa terlepas dari kesusahan, kesulitan, masalah, dan persoalan. Malah terkadang masalah, persoalan, kesusahannya lebih banyak daripada situasi senangnya. Kalau kita hanya bisa bersukacita pada waktu situasi baik, saudara, maka sukacita kita akan sangat sedikit. Dan hidup kita akan dipenuhi oleh duka cita kalau kita tidak bisa belajar bersukacita dalam segala situasi. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita belajar bagaimana caranya supaya kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif, dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis supaya saudara bisa memahaminya dengan gampang. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba dia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu,
Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ini adalah kisah dari Filipus dan sida-sida Ethiopia. Di mana dari peristiwa ini, saudara, ada satu kalimat yang saya rindu kita renungkan bersama, yaitu di ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sekali lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana sehingga sida-sida Ethiopia ini mengalami sukacita dalam perjalanannya. Perjalanan seperti apa yang dia tempuh dan apa alasannya dia sanggup bersukacita dalam perjalanan itu. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata sukacita itu terkait kepada kata kerja meneruskan perjalanannya. Artinya sukacita itu ada sejauh perjalanan itu ditempuh. Nah, saudara, dari sini saya rindu kita merenung bagaimana kita mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Pertama, saudara, saya rindu kita lihat perjalanan seperti apa yang dia tempuh, perjalanan apa yang dia tempuh, sehingga pada akhirnya perjalanan itu menghasilkan sukacita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi waktu itu malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk menjumpai seorang, yaitu seorang sida-sida Ethiopia, di mana sida-sida Ethiopia ini sedang menempuh satu perjalanan. Dan sekali lagi tadi kita sudah membaca di ayat 39 bahwa pada akhirnya perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia itu adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita selama perjalanan itu ditempuh. Nah, sekali lagi saya rindu kita merenungkan perjalanan seperti apa yang ditempuh oleh sida-sida ini. Perjalanan untuk apa? Kita lihat tadi, saudara, bahwa sida-sida Ethiopia ini berangkat dari Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang ditempuh untuk beribadah. Dan akhirnya perjalanan yang ditempuh itu, saudara, adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita. Saudara perlu tahu, perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia ini adalah perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem. Itu jaraknya, saudara, sekali jalan itu jaraknya lebih 4.000 km. Sekali lagi, jaraknya lebih 4.000 km, bayangkan, saudara. Sebagai gambaran, jarak antara Medan Jakarta itu tidak sampai 2.000 km. Berarti 2 kali itu, saudara. Dan waktu itu perjalanan itu ditempuh dengan apa kira-kira? Saya rasa dengan kereta unta, seperti yang dibilang tadi, dia ada di atas keretanya. Bayangkan, saudara, jarak 4.000 km lebih sekali jalan, berarti pulang balik itu 8.000 km. Ditempuh dengan naik kereta unta. Bagaimana capeknya, bagaimana lelahnya, berapa banyak waktu, belum lagi resiko yang dihadapi di tengah jalan, belum lagi suasana lewat padang gurun panas, belum lagi ada badai di padang gurun dan sebagainya, belum lagi ada penyamun yang harus dihadapi dan sebagainya dan sebagainya.
Itu perjalanan yang sangat berat, saudara. Tetapi sekali lagi, firman Allah tadi mencatat bahwa sida-sida Etiopia ini meneruskan perjalanannya itu dengan sukacita, menjalani perjalanan yang berat, yang sulit, penuh perjuangan, butuh waktu tadi, itu dengan sukacita, saudara. Bayangkan berapa lama dia harus menempuh perjalanan itu, berapa harga yang harus dia bayar, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Itu yang tadi saya bilang, saudara, bahwa dalam hidup ini kita perlu mengalami sukacita dalam segala situasi. Itulah yang dialami oleh sida-sida Etiopia ini. Sekalipun kondisinya berat, sekalipun perjalanan itu berat, butuh bayar harga, butuh waktu. Ada begitu banyak kondisi yang tidak seperti yang diinginkan bisa terjadi di tengah jalan, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Sekali lagi, dia bisa menjalani semua situasi itu dengan sukacita. Sejauh dia menjalani perjalanan itu, sejauh itulah dia mengalami sukacita. Itu yang ditegaskan di dalam bahasa aslinya dari ayat ini tadi, saudara. Bayangkan, kok bisa? Karena sekali lagi, yang pertama, perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah. Jadi dia pergi dari Etiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan yang penuh perjuangan itu dia tempuh untuk beribadah. Itu sebabnya dia mengalami sukacita dalam perjalanannya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, perjalanan hidup kita, kalau kita jalani hidup kita dengan beribadah, untuk ibadah kepada Tuhan, maka percayalah bahwa saudara akan sanggup mengalami sukacita dalam segala kondisi. Saudara berbisnis, saudara berusaha, saudara bekerja, semuanya itu saudara kerjakan untuk ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita. Saudara menjalani hari-hari saudara, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saudara tidak lupa beribadah kepada Tuhan, dan saudara tahu dan sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika itu engkau lakukan, itu engkau sadari dan engkau terapkan, maka percayalah bahwa engkau akan sanggup melakukan dan mengalami sukacita di dalam perjalanan hidupmu, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya. Bayangkan hari ini, masih bisakah saudara bayangkan menempuh perjalanan pulang balik 8.000 km dengan naik kereta unta, saudara? Saya sering dari Medan ke Jakarta naik pesawat, saudara. Itu saja sangat melelahkan di atas pesawat, sekitar 2 jam lebih. Sangat melelahkan di atas pesawat. Bayangkan itu di atas pesawat dan masih 2000 km. Bayangkan dengan kereta unta menempuh 8000 km. Wow, saudara, itu perjalanan yang sangat berat, butuh perjuangan yang sangat berat. Tetapi dia bisa mengalami sukacita, saudara, karena memang perjalanan itu adalah perjalanan untuk ibadah. Dalam perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi, kita mengalami berbagai situasi, keadaan, kondisi, pergumulan masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun, perjalanan hidup seperti apapun, seberapa besar pun pergumulan kita, saudara, dalam kita menjalani perjalanan hidup ini, kita akan mampu bersuka cita dalam segala kondisi jika kita mengalaminya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jalani hari demi hari, tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara merenungkan firman Tuhan, itu juga bagian beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi saudara akan bekerja, dan saudara bekerja, saudara sadar dan saudara lakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu juga beribadah kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita sadar bahwa itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam menjalani perjalanan hidup? Sebesar apapun pergumulannya, jalanilah perjalanan hidup ini dengan ibadah kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh sida-sida Etiopia. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, dalam perjalanan itu yang ditempuh dengan sulit, berat, butuh perjuangan dan pergumulan itu, saudara, ketika dia di atas kereta, dia tidak sedang menggunakan waktu untuk tidur, menggunakan waktu bersantai dan sebagainya.
tetapi dia gunakan waktu itu untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Dia gunakan waktu itu untuk mengisi hidupnya dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dia gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi sangat wajar saudara, pada akhirnya ada sukacita yang melimpah dalam hidupnya, karena waktu-waktu yang ada dia gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam menjalaninya, sekalipun bagaimanapun situasi yang saudara jalani? Saudara, renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan baik pagi, baik malam, saudara. Silakan saudara cari, kalau malam itu ada audio Alkitab, ada renungan malam di sana. Kalau pagi ada RPG, renungan penyejuk jiwa, untuk renungan pagi sebelum bekerja. Saudara, renungan ini dibuat supaya anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena saya percaya dan sangat percaya, ketika umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menantang saudara, konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia, sehingga pada akhirnya dia mengalami kebahagiaan. Dia gunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, setelah Filipus bertemu dengan sida-sida itu, dan Filipus mendengar dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan akhirnya Filipus bergabung dengan dia, dan Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida ini melalui teks kitab Nabi Yesaya yang dibacakan itu, saudara. Dan akhirnya selesai Filipus menginjili sida-sida ini, ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Bayangkan saudara, baru saja dia mendengar berita Injil dari Filipus, dan ketika dia melihat air, dan tentu saja tadinya kalau dilihat peristiwa ini, tadinya Filipus sudah memberitakan tentang baptisan juga. Dan ketika sampai di tempat ada air, sida-sida Ethiopia ini langsung berkata kepada Filipus, itu ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya, boleh. Dan sida-sida itu berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya dia dibaptis. Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Bahwa sida-sida itu merupakan pelaku firman. Baru saja dia dengar berita Injil, dan kemudian ketika dia lihat kesempatan untuk menerapkan, melakukan firman Tuhan, dia langsung lakukan. Wajar. Sehingga ayat 39 bagian terakhir dikatakan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa? Dia pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana sida-sida Ethiopia menjalani perjalanan yang sulit, butuh perjuangan, penuh pergumulan, tapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Kenapa saudara? Dia jalani perjalanan itu untuk beribadah. Yang kedua, dia jalani perjalanan itu dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, dia jalani perjalanan itu menjadi pelaku firman. Akhirnya dia mengalami sukacita. Kalau saudara rindu dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam perjalanan hidup saudara, jalani perjalanan hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita. Biarlah hari ini saudara melakukan segala kegiatan saudara dengan sukacita Tuhan, dengan menerapkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan.
Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu
di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.